Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Hidayatus Sunnah yang berbahagia, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan materi kajian kita di dalam pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Monggo silahkan dibuka nomor hadis ke-32. Baik, sudah dibuka? Saya bacakan hadisnya. An Abi Sa'idin Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Dah, selesai itu hadisnya. Ya. Jadi matan hadisnya itu la darara wa la dirara. Hafal matan Bu? Hafal ya. Jadi isinya itu la darara wa la dirara. Dah, nanti keterangannya hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Malik fil Muwatta mursalan an Amr bin Yahya an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asqata Aba Sa'idin wa lahu turuqun yuqawi ba'daha ba'dha. Itu bukan matan hadis. Ya, isinya pesan dari Rasulullah SAW di hadis ke-32 adalah la darara wa la dirara. Coba ibu-ibu, 1, 2, 3. La darara wa la dirara. Masya Allah, udah hafal ya? Masya Allah, pintar semuanya. Masya Allah. Pendek. Apa itu artinya la darara wa la dirara? Artinya adalah tidak boleh memberi mudarat atau bahaya kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Jadi kita nih diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak memberikan madarat, bahaya yang berkaitan dengan diri kita sendiri ataupun yang berkaitan dengan orang lain. Masya Allah. Coba ditutup Bu, ditutup bukunya. Ya, hadis ke-32 isinya nopo? La darara wa la dirara. Masya Allah. Barakallahu fikunna jami'an. Ternyata ibu-ibu bisa ngafalin hadis arba'in. Ya bisa Ustazah ya. Setor hadis ke-32 gitu ya. Gimana hadis ke-32? La darara wa la dirara. Masya Allah. Masya Allah. Itu pendek tapi pembahasannya panjang. Ya, baik, kita bahas dulu. Bismillah. Jadi begini ibu-ibu, hadis ini datang dari berbagai macam turuk. Turuk itu artinya periwayatan yang banyak. Ada yang mengatakan hadis ini lemah, ada yang mengatakan hadis ini kuat ya. Namun banyak yang mengatakan bahwa hadis ini karena saking banyaknya datang dari para rawi, akhirnya dikuatkan oleh beberapa ulama hadis ya. Hadis ini memiliki jalur-jalur yang saling menguatkan di antara satu dengan yang lainnya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hadis ini teman-teman, ibu-ibu, berkaitan dengan sebuah kaidah. Ini namanya kaidah. Kaidah dasar kehidupan ini diantaranya adalah la darara wa la dirar. Janganlah engkau memberikan bahaya kepada dirimu juga kepada orang lain. Dan di dalam agama kita ada beberapa kaidah dasar fikih yang bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari selain la darara wa la dirar. Yang pertama, yuk kita belajar. Apa kaidahnya? Ini penting nih. Biar apa Ustazah kalau kita belajar kaidah ini?
Agar ketika kita mendapatkan sebuah problem, sebuah masalah, dan kita bingung ini gimana nih, nah, kita bisa merujuk ke kaidah ini. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Apa itu? Perkara-perkara itu tergantung maksud dan tujuannya. Semua perkara di dunia ini tergantung maksudnya, tergantung niatnya. Contoh dalam kehidupan real, ibu-ibu, contoh misalnya ada orang ya, dia nggak makan dari mulai terbit fajar kedua atau dimulai adzan subuh sampai maghrib, nggak makan, diet, nggak makan. Apa namanya kalau bahasa dietnya itu? IF gitu ya. Tapi dia nggak niat puasa, dapat pahala puasa apa mboten? Mboten. Ada lagi karena bulan Dzulhijjah nih, awal bulan Dzulhijjah, puasa dari tanggal 1, puasa, niat ya di dalam dirinya saya mau puasa gitu ya. Bukan hanya puasa Arafah saja tapi puasa diawali dari tanggal 1. Boleh, silahkan. Maka ketika ia menahan makan dan minum dari mulai terbit fajar kedua atau berkumandangnya adzan subuh sampai terbenamnya matahari, maka ia mendapatkan pahala puasa. Nah, ini contohnya. Jadi tergantung niatnya. Ada orang misalnya siang-siang basuh muka gitu ya. Basuh muka atau membasuh tangan seperti wudhu, tapi nggak punya niat wudhu, ya nggak dikasih pahala wudhu sama Allah. Tapi kalau ada orang cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, ya, cuci kepala, itu niatnya untuk berwudhu, maka dia dapat pahala wudhu. Ya, jadi setiap perkara itu tergantung maksudnya, tergantung niatnya. Apa niatnya? Seorang laki-laki ketika dia keluar dari rumah untuk mencari nafkah, mencari uang, mencari cuan, mencari pekerjaan. Kalau niatnya untuk memperkaya diri, maka pahalanya tidak didapatkan ya kecuali capek dan lelah. Tapi kalau ada seorang laki-laki, nih zaman sekarang banyak, subhanallah, laki-laki yang nggak mau nyari nafkah, maunya di rumah. Kalau dia mencari nafkah dengan niat untuk bersedekah kepada keluarganya, untuk menafkahi keluarganya, maka ini terhitung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah. Ya. Tergantung niatnya mau apa gitu loh. Ya, sama ya kemarin ketika kami ke Jakarta, ibu-ibu ketemu sama anak gadis yang nggak mau nikah. Ya, ketika saya tanya kenapa dia nggak mau nikah, nggak mau repot ngurusin anak orang katanya. Iya, sekarang ada kayak gitu tuh. Ya terus saya bilang dari mana itu pikiran gitu ya. Subhanallah, ya anak zaman sekarang, subhanallah. Terus saya bilang nikah itu ibadah, ya. Mindsetnya mereka apa? Nggak mau repot ngurusin anak orang gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Ya kalau niatnya nggak mau repot ngurusin anak orang, memang nggak mau nikah dia. Ya, tapi kalau niatnya untuk ibadah, agar menghasilkan anak keturunan yang salih salihah, mendoakannya ketika sudah meninggal dunia, maka ini dihitung pahala. Coba bayangin Bu, orang nggak nikah Bu, meninggal dunia, dia nggak punya jariah, nggak punya sesuatu yang bermanfaat untuk kaum muslimin, jejak-jejaknya nggak ada, nggak punya anak juga, gimana? Iya nggak? Makanya subhanallah, pernikahan itu diantara tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya untuk senang-senang semata. Ya, semoga Allah memberikan kepada anak-anak gadis kaum muslimin kesempatan untuk mau menikah, karena sekarang itu trennya tuh nggak mau nikah, alasannya nggak mau repot ngurusin anak orang. Subhanallah. Ya, kayaknya di Jogja belum ada saya dengar anak gadis bilang begitu, yaitu di Jakarta ya. Baik, yang kedua, ada kaidah yang memang perlu kita pahami bersama. Apa kaidahnya? Annal yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Bahasa Arabnya annal yaqina la yazulu bisyak. Baik. Contoh, saya ambil contoh biar lebih mudah dipahami. Begini contoh. Jamaah dari rumah sudah berwudu nggih, sampun nggih. Terus pas sampai depan masjid itu ya mulai ragu nih. Batal belum ya? Saya dari rumah udah sholat duha. Terus sampai depan pintu masjid, aduh ini ragu, batal belum ya? Padahal tadinya sudah
wudu, ya. Kayaknya batal, tapi yo nggak nyium sesuatu gitu ya, dan nggak dengar sesuatu juga gitu ya. Ya kalau misalnya memang nggak dengar sesuatu, nggak mencium aroma tertentu, ya, yang itu menandakan buang angin, ya sudah masuk Bismillah, masuk masjid. Kalau mau sholat silahkan, gitu ya. Karena apa? Karena keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Dan ketahuilah keraguan itu datang dari syaiton. Jadi memang harus yakin, Bu. Ya, jangan sampai kita ibadah nggak yakin. Koten nggih? Ya. Atau misal ini nih seringkali begini. Saya seringkali juga mendapati jamaah itu yang bingung dalam mengamalkan masalah-masalah fikih, kaidah fikih atau masalah-masalah fikih, di mana di dalam masalah fikih itu memang banyak ijtihad, banyak perbedaan pendapat. Ya. Kata A, kata ulama ini begini, kata ulama B begini. Nah, saya biasanya sering mengatakan kepada jamaah, tidak mendikte, tapi saya katakan kepada jamaah, ya sudah sekarang ibu ambil pilih yang mana, yang yakinnya seperti apa gitu. Misalnya masalah haid ya Bu ya misalnya. Ada yang mengatakan, para ulama ada yang mengatakan haid itu minimal sehari semalam baru disebut haid. Kalau belum sehari semalam belum haid gitu kan. Ada juga yang mengatakan haid itu harinya minimalnya nggak ada batasannya. Ya, kenapa? Karena nggak ada dalam Al-Quran dan hadis yang menentukan batasan minimal haid itu berapa. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan batasan haid itu adalah sehari semalam. Nah kadang bingung tuh orang-orang. Duh gimana ya? Mau ambil yang mana ya? Nah, kembalikan lagi. Kalau ada yang bertanya kepada ibu-ibu terus kepiye gitu kan? Aku pilih yang mana ya? Pun monggo nyenengan pilih yang mantep. Yang mantep iki yang mana? Ambil, lakukan, amalkan pun gitu ya. Jadi ndak usah bingung. Tapi kok pendapatku kok mantepnya kok beda sama pendapat temanku. Mboten napa-napa. Itu kan masalah fikih. Ya, fikih itu memang permasalahannya adalah permasalahan ijtihadi. Banyak ulama memang berbeda pendapat dalam hal fikih. Begitu nggih Ibu nggih. Jadi tidak usah bingung-bingung, enggak harus sama pendapatnya dengan teman kita. Apa yang mantap, apa yang yakin, jalani dan amalkan. Itu masalah fikih. Tapi masalah akidah, masalah kita meyakini Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah-masalah akidah tidak ada perbedaan, sama. Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki prinsip yang sama, ya. Baik, yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Apa itu masyaqqah tajlibut taisir? Kesulitan mendatangkan kemudahan. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Ada kesulitan, maka akan datang kemudahan yang Allah berikan. Contoh dalam masalah fikih, contoh. Bagi musafir itu kan lelah, gini ya Bu ya, setengah adab kata Rasulullah gitu ya. Maka ketika seseorang safar, di situ ada kesulitan apa mboten Bu? Ya, maka Allah memperbolehkan bagi orang-orang musafir untuk mengqashar salat. Ada kemudahan? Nggih. Atau misalnya ada orang mau berwudu tapi nggak ketemu air, ada kesulitan di situ? Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah membolehkan untuk bertayammum. Ini nih. Kaidah ini bisa dipakai jika ada kesulitan yang kita temui, pasti Allah sudah siapkan kemudahan di dalamnya. Ya, ada orang sakit misalnya nggak bisa berdiri, itu kan kesulitan. Maka Allah perbolehkan adanya rukhsah untuk sholat sesuai dengan kemampuannya, tapi untuk sholatnya tidak gugur. Nah, yang seperti ini harus benar-benar kita pahami betul, sehingga dalam menjalani kehidupan itu kita benar-benar berada dalam keyakinan, kemantepan, dan benar-benar kita tahu bahwa di dalam setiap kesulitan pasti Allah akan berikan kemudahan. Ya, baik. Yang keempat, ad-darar yuzal. Apa itu ad-darar yuzal? Ad-darar yuzal itu kemudorotan dihilangkan. Gimana contohnya? Ada orang sakit tuh. Terus dia sakitnya menular. Dokter udah bilang kamu harus diisolasi. Maksudnya diisolasi bukan diisolasi di lakban ya Bu. Ya. Sendirian gitu ya, diisolasi.
Maka caranya gimana dengan doror yuzal? Caranya adalah untuk menjaga kesehatan semua anggota rumah, maka dia harus dihilangkan. Maksudnya dihilangkan bukan diwafatkan ya. Menyendiri dulu gitu loh. Sampai Allah sembuhkan, baru kemudian berbaur lagi dengan yang lain ya. Atau lebih gampang gini, misalnya ada bangunan. Di mana bangunan ini, Bu? Bangunan ini dibangun di tengah-tengah jalan kaum muslimin. Ya, ada sesuatu bangunan ya, tapi itu menghalangi jalannya kaum muslimin. Maka bangunan ini perlu dihilangkan. Ya. Kenapa? Karena ini akan mengganggu perjalanannya kaum muslimin. Nah, itu hati-hati itu, Bu. Kan banyak kadang ya orang bangun sesuatu tapi justru menyusahkan gitu loh. Nah, terutama di saya tuh pernah mendapati itu kalau daerah-daerah saya antar putra kami ke area Turi, itu ada rumah, Bu. Rumah tuh jadi tikungannya tajam sekali. Nah, sama yang punya rumah tuh dibangun tembok, tapi temboknya tuh muter gitu loh. Sehingga subhanallah karena mepet jalan, akhirnya temboknya itu gerumpal-gerumpal gitu. Sering ketabrak gitu. Subhanallah. Lah hal-hal seperti itu tuh sebenarnya tidak diperkenankan karena itu menghalangi jalannya kaum muslimin, gitu ya. Kalau kita bisa memudahkan, maka mudahkanlah, jangan mempersulit ya. Atau misalnya mepeh gabah di tengah jalan, mepeh kayu di tengah jalan, misal, maka ini harus dihilangkan. Kenapa? Karena nanti memudorotkan, memberikan bahaya. Coba, kalau kaum muslimin mau lewat, sedangkan gabahnya masih dipepeh, tahu pepeh nggak, Bu? Dijemur di situ. Nanti keinjak ban mobil, marah-marah, gitu kan? Kayu dijemur di situ, gitu kan? Jalan kaum muslimin. Kalau mau lewat, ya kayunya patah, marah nggak yang jemur? Marah kan gitu kan. Maka jangan mengganggu jalanan kaum muslimin ya, gitu ya contohnya. Baik, ad-darar yuzal, kemudaratan itu dihilangkan. Yang terakhir adalah al-'adatu muhakkamatun. Apa itu al-'adatu muhakkamatun? Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum dengan syarat. Ya, adat kebiasaan budaya itu bisa dijadikan pijakan hukum, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah tidak melanggar syariat. Tidak melanggar syariat. Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum, tapi yang tidak melanggar syariat. Contoh. Budaya di Jogja apa, Bu? Yang kira-kira itu tuh tetap boleh dilestarikan yang tidak melanggar syariat dan itu dijadikan sebagai hukum yang mungkin tidak tertulis tapi sudah kebiasaan warga Jogja. Misalnya apa? Napa? Unggah-ungguh. Tahu unggah-ungguh enggak, Bu? Kita lewat ada orang tuh. Unggah-ungguh. Kita lewat ada orang terus kita bilang assalamualaikum derek langkung. Itu kan budaya. Boleh enggak kita begitu? Boleh. Maka biasanya orang Jogja kalau ada orang lewat selanang selunung itu dibilangnya apa? Ya, hukum yang berlaku walaupun enggak tertulis dibilang apa? Nggak sopan, nggak punya unggah-ungguh. Misalnya gitu. Tapi kalau sesuatu itu melanggar syariat, nuwun sewu, misalnya ternyata di situ menyekutukan Allah, menduakan Allah, maka budaya ini tidak diperbolehkan untuk dilakukan bagi kita kaum muslimin. Gitu ya. Jadi kaidahnya jelas. Budaya itu boleh dilestarikan manakala tidak melanggar syariat. Contoh lagi, budaya, Masya Allah ya, Jogja itu luar biasa loh. Jadi percontohan. Budaya memberi makan orang yang buka puasa di bulan Ramadan. Itu kan udah seperti budaya, nggih mboten Ibu-ibu. Dan coba lihat daerah-daerah lain. Belum banyak orang-orang di daerah-daerah lain itu kalau pas di masjid ada buka puasa itu menghadirkan makanan berat. Ya, di Jogja saja, ya. Saya pernah ketemu sama beberapa jamaah itu kalau pas lagi cerita-cerita masalah Ramadan mereka mendengarnya Masya Allah ya di Jogja tuh luar biasa ya, budaya di sana tuh bagus. Kenapa budayanya bagus? Di sana kalau pas bulan Ramadan tuh Masya Allah orang berlomba-lomba ngasih makan gitu untuk orang berbuka puasa gitu kan, Bu? Boleh nggak tuh budaya itu dilestarikan?
Boleh, karena sesuai dengan ajaran kita, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu nggih? Baik. Nah, mari kita kembali ke hadis ini, la darar wa la dirara. Baik. Apa sih artinya la darar wa la dirar? Ya, la darar itu artinya tidak memberikan mudarat kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Baik, arti kata darar. Nah, kita belajar sedikit-sedikit. Arti kata darar itu tidak sama dengan kata dirar. Kan ini mirip-mirip ya Bu, cuman ada alif yang membedakan di dalamnya. Apa artinya darar itu? Darar itu memudaratkan tanpa disengaja. Darar itu memudaratkan, memberikan bahaya tanpa disengaja. Kalau dirar itu memberikan bahaya disengaja. Kayak tadi misalnya memberikan mudarat disengaja tuh misalnya kayak tadi bangun bangunan memang untuk mempersulit kaum muslimin jalan gitu ya. Atau misalnya udah tahu di situ jalan parkirnya mobilnya menyeng-menyeng, menghalangi lah ya, nggak pas gitu. Itu disengaja. Tapi kalau nggak sengaja itu namanya darar. Ya, kata para ulama begitu. Ada juga yang mengatakan darar itu adalah memulai memberikan kemudaratan atau bahaya. Tapi dirar itu membalas bahaya tersebut. Jadi yang memulai itu namanya darar, kalau yang membalas namanya dirar. Baik. Yang ketiga, kata para ulama, darar itu adalah arti kata darar memberikan kemudaratan atau bahaya kepada orang lain tanpa mengambil manfaat. Dia cuma pengen membahayakan aja orang lain tanpa dia ngambil manfaat. Sedangkan dirar itu memberikan bahaya atau memudaratkan orang lain untuk mendapatkan manfaat. Baik. Contoh Bu, Contoh yang lagi viral di Jogja. Nah, apa yang lagi viral? Yang lagi viral, kelitih viral. Kelitih itu kan ada orang lagi berkendaraan, gimana? Terus ada orang nyabet senjata tajamnya disabetkan gitu ya. Tahu nggak ibu-ibu? Ternyata orang-orang kelitih itu sebagian dari mereka itu nggak ngerampok. Saya pernah dapat kabar ini, mereka cuma pengen melukai aja korbannya. Oh, ternyata dia juga ngambil manfaat. Apa manfaatnya? Kata yang saya dengar itu karena mereka itu lagi mempelajari ilmu dalam, ilmu hitam. Nah, jadi itu tuh untuk nyoba dia benar-benar bisa apa enggak gitu loh. Nah, berarti kan ada manfaat di situ. Jadi kelitih itu ada dua ibu-ibu. Ada yang pertama, kelitih itu adalah mengambil manfaat darinya, gimana? Mengambil harta maksudnya. Yang kedua, dia mengambil manfaatnya sedikit, yaitu apa? Cuman pengen nyoba ilmu hitamnya itu mempan apa mboten. Subhanallah. Dan yang lebih viral lagi, ya saya kemarin diinfokan, Ustazah, ini di Jogja tuh lagi, ini hati-hati ya ibu-ibu. Insya Allah beritanya enggak hoax, insya Allah betul. Jadi sekarang tuh lagi ada modus kejahatan di atas jam 12 malam. Itu ada orang ketuk-ketuk rumah, ya. Terus nanti pas dibuka pocong. Itu yang lagi viral, pakai banget, lagi hangat nih di Jogja loh. Ya, pernah dengar ibu-ibu? Berita. Jadi dia modusnya tuh ketok-ketok pintu, nanti pas dibuka toeng, ya pocong dia. Penjahat itu tapi pakai pocong. Nah, ketika dibuka si pocong itu, karena dia kan takut ya. Ya orang kita kan lebih takut, maaf ya, lebih takut ke dunia makhluk begitu daripada kepada Allah ya. Gimana ibu-ibu? Padahal kan yang ditakut itu kan Allah. Tapi yo mak deg-deg Ustazah gitu ya, pas buka kok yo pocong gitu ya. Pas lagi dalam ketakutan, kepanikan, nah si pocong itu yang dia manusia di dalamnya itu, dia membawa orang-orang di dalamnya, di belakangnya. Nah, masuklah rampok. Nah, itu makanya hati-hati. Karena ini sebarannya dari Pak RT, Pak RW, berarti insya Allah valid. Ya. Nah, jadi ibu-ibu kalau jam 12 malam ada yang ketok-ketok yang nggak usah dibuka. Ya, lagi ngapain juga jam 12 malam ketok-ketok. Ya, Masya Allah, serem ya. Ya Allah, semoga Allah jaga ya Yogyakarta. La haula wala quwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Jangan lupa zikir pagi petangnya juga kita amalkan. Biar apa? Biar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita belajar lagi. Yuk belajar contoh yang banyak biar lebih paham. Begini, ada macam-macam kemudorotan. Macam-macam bahaya itu ada macam-macamnya. Yang pertama, macamnya apa aja? Kemudorotan yang memang diizinkan, ibu-ibu. Diperbolehkan, diizinkan. Contoh emang ada ustazah kemudorotan yang diizinkan. Misalnya ya. Contohnya apa misalnya? Ya. Contoh menegakkan hukum had. Hukum had itu misalnya gini. Bagi negara-negara yang masih memegang hukum Islam, maka diperbolehkan untuk memotong tangan pencuri. Itu kan sebenarnya membahayakan bagi orang lain kan. Tapi ini diperbolehkan. Kenapa? Karena ini bagian dari had, bagian dari melaksanakan hukum syariat. Gitu ya. Jadi diperbolehkan. Atau yang diperbolehkan ibu-ibu, atau negara dia boleh memaksa seseorang yang punya hutang untuk menjual asetnya agar dia mau bayar hutang. Boleh. Tapi tentunya bukan dengan cara mendoliminya. Kalau di negara kita kan aset disita itu biasanya ibu-ibu hutang yang pernah dibayarkan sebelumnya tuh nggak dihitung. Itu dolim namanya. Tapi ini benar-benar aset yang masih punya dijual untuk menutupi hutang dan menambah apa yang sudah dibayarkan, bukan menghanguskan apa yang sudah dibayarkan. Gitu ya. Ini penting. Ini dibolehkan. Baik. Kemudian ada juga kemudorotan ya yang tidak bisa dihindari. Contoh. Bunyi klakson mobil. Ya, kan macam-macam tuh. Ada yang tot gitu ya, ada yang apa lagi Bu yang bikin kaget apa misalnya? Pernah nggak ibu-ibu kaget sama klakson mobil? Pernah. Ya, itu kan membahayakan. Coba kalau di depannya ada orang penyakit jantung. Itu gimana tuh rasanya? Tot gitu langsung kaget kan ya. Tapi itu kan nggak bisa dihindari. Ya. Kalau bisa milih ya pilihnya klakson mobil yang apa? Yang lembut. yang lembut gitu ya, masya Allah. Ya pilihlah. Cuman kan nanti kalau terlalu lembut, itu dengarnya depan. Ya. Jadi insya Allah hal-hal yang demikian insya Allah diperbolehkan ya, karena nggak bisa dihindari. Atau ibu-ibu kemudorotan umum yang dihindari misalnya asap mobil yang dihasilkan dari kendaraan kan macam-macam tuh ya. Maka kalau bisa kita meminimalkan ya, misalnya ada asap mobil berarti pilih motor atau jenis mobil yang asapnya tuh sedikit gitu, atau syukur-syukur yang sudah nggak ada lagi asap yang keluar misalnya gitu ya. Atau misalnya ya menaruh polisi tidur. Ya Allah, polisi koyo tidur ya di tempat-tempat yang mungkin memang sudah disepakati oleh pihak-pihak yang berwenang, ditaruh di situ agar lebih berhati-hati ya. Ini kan sebagian orang kan itu membahayakan, nggih mboten? Ya kalau polisi tidurnya tinggi, ada orang mau melahirkan pergi ke klinik ya, belum sampai kliniknya mungkin udah brojol, gimana? Gitu kan ada ya? Ibu-ibu pernah nggak ngelewatin polisi tidur tuh yang masya Allah gitu ya, sampai mobilnya kayak terbang gitu loh, gitu ya ada. Maka kalau demikian berarti itu kan tidak bisa dihindari. Ya bikin ya seminimal mungkin, ya senyaman mungkin, yang mungkin halus gitu ya, halus polisi tidur tapi halus. Yang dia mungkin soft gitu ya. Itu boleh tetapi diminimalkan. Ya, karena apa? Karena ini nggak bisa dihindari. Ya. Baik, dan ternyata ibu-ibu yang namanya masang polisi tidur tuh ada aturannya. Tidak boleh dipasang di jalan raya misalnya gitu ya. Ya, kalau polisi tidur dipasang di jalan raya mungkin truk yang pembawa apa itu ngelimpang ya. Jadi memang ada aturannya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah kemudorotan yang dimaafkan oleh orang yang didolimi. Kemudorotan yang dimaafkan oleh orang yang didolimi. Contohnya misalnya apa?
Contohnya misalnya kita memaafkan kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain itu kita maafkan, ya. Kenapa? Karena di sini kita diperintahkan untuk memaafkan. Adanya di situ mudarat, iya, dia sudah mendolimi kita, mendolimi orang lain, mendolimi kita, tapi kita berusaha untuk memaafkan. Maka ini kemudaratan yang kita bisa lakukan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Baik. Kemudian di sini teman-teman, di antara contoh misalnya, ya, la dirar wala darar, tidak boleh membahayakan bagi diri sendiri. Contoh, nun sewu nggih, contoh ini contoh real. Islam mengajarkan pemeluknya untuk tidak merokok. Kenapa? Karena merokok itu membahayakan kesehatan. Berapa peringatan yang sudah dibaca oleh perokok di peringatan-peringatan yang ada di mana namanya ibu-ibu di jalan itu ya? Apa tulisannya tuh? Rokok membunuhmu. Kira-kira mereka para perokok bisa baca nggak? Saged mboten? Tulisannya Indonesia kok. Saged nggih? Tapi apakah mereka meninggalkannya? Boten. Makanya Masya Allah ya ibu-ibu, ini bagi anak-anak gadis nih yang belum menikah, yang mana karyawannya Bu Yuni boleh angkat tangan. Saya pengen tahu, Masya Allah. Besok nih ibu-ibu yang belum menikah juga, yang punya anak ya, yang belum menikah, besok kan hari Arafah tuh, Arafah mustajab doanya. Coba berdoa sama Allah, minta mumpung belum terjadi. Di antara doanya, ya Allah, hamba memohon kepadamu berikanlah pasangan hidup yang gak merokok. Itu doa saya zaman dulu. Ya, karena saya hidup di sebuah tempat di kampung saya yang di sana kanan tetangga saya ngerokok, kiri ngerokok. Ya sampai doa saya itu waktu itu ya ibu-ibu ya nggak muluk-muluk. Ya Allah berikanlah aku laki-laki yang solih, pasangan hidup yang solih, yang nggak ngerokok dan nggak pakai celana jin. Masya Allah, Allah datangkan Ustadz Hanan. Ya, saya tanya ke beliau, antum dulu ngerokok nggak? Nggak pernah. Alhamdulillah, Allah ijabah doa saya. Terus saya tanya, antum pernah pakai celana jin enggak? Yo enggak lah, celana manusia masih banyak kok gitu ya. Alhamdulillah. Tahu celana jin, Bu? Ya. Saya tuh paling enggak suka lihat orang pakai celana jin karena yo nyuci yo abot ya. Yo ya masih banyak celana yang lain gitu ya. Alhamdulillah Allah ijabah. Jadi project doa Arafah ibu-ibu ya bagi kita yang sudah punya suami pasangan, kalau naudzubillah misalnya diuji oleh Allah suaminya masih ngerokok, ya berdoa sama Allah besok hari Arafah itu, ya Allah berikanlah hidayah kepada suamiku ya Rob, semoga beliau benci rokok ya. Kalau Allah sudah berikan hidayah ibu-ibu, tanpa kita ngomong nasehatin perokok itu berlebih-lebihan, tanpa kita sampai berbusa-busa bicara, nanti Allah yang akan menjadikan rokok itu asem. Nah itu tuh pernah terjadi juga kenyataan, kisah nyata, ada orang ngerokok, ya ibu-ibu dapat hidayah dari Allah, rokoknya katanya jadi asem. Nah ya sudah ditinggal. Mudah bagi Allah untuk memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka yuk jangan pernah bersedih yang berlebihan di dunia ini. Semuanya bisa kita kondisikan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kekuatan untuk para istri yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala punya suami yang masih merokok. Ya. Iya Ustazah, karena biasanya maaf ya orang yang perokok kan rodo-rodo egois dikit ya Bu. Ya, mereka lebih memilih beli rokok daripada beli sayur untuk istrinya. Nggih mboten? Ya, tapi yo piye ya wis kadung. Lah dulu yang milih sapa? Yo saya. Lah dulu kok kenapa dipilih Bu? Yo karena cinta. Ya. Padahal cinta itu tidak bisa dijadikan faktor utama dalam sebuah pernikahan. Subhanallah. Baik. Nah, ini dalilnya, Bu. Biasanya kan perokok bilang ini. Enggak ada kok dalil dari Al-Qur'an. Gitu ya. Coba sebutkan dalil Al-Qur'an yang mengharamkan rokok. Coba sebutkan dalil dari hadis yang mengharamkan rokok. Ibu nih sebutkan nih. Ada hadisnya. Apa hadisnya? La darar wala dirar. Alhamdulillah hafal gitu ya. Masya Allah.
Baik, Masya Allah. Jadi ini penting nih Bu. Ya, ad-darar la darar wala dirar. Masya Allah. Baik. Kemudian ada ibu-ibu kaidah di sini. Satu kaidah yang sering kita temukan ya, misalnya. Yutahammalu ad-dararul khas li ajli daf'i ad-dararil 'am. Ada kaidah yang di sini ada beberapa kaidah, saya pilih satu insyaallah yang lebih banyak kejadian di real, di kisah nyata, ditempuh kemudaratan khusus untuk menolak kemudaratan umum. Contoh, membongkar keburukan seseorang yang sering menipu misalnya dan merugikan banyak orang. Ketika kita membongkar keburukannya fulan, tentu ini akan memberikan manfaat yang banyak untuk orang lain. Nah, ini boleh. Ya, jadi kita misalnya ngasih tahu nih, kalau sama fulan itu atau fulanah itu sama orang ini hati-hati kalau bertransaksi karena dia itu terkenal penipu misalnya. Walaupun mungkin secara dohir kita memberikan bahaya kepadanya, akhirnya kan dia nggak jadi transaksi tuh. Tapi ternyata kita memberikan manfaat untuk banyak orang, maka ini diperbolehkan. Hal-hal yang seperti itu perlu dipahami ibu-ibu. Ya. Berarti kita boleh dong Ustazah misalnya menyebut nama orang yang sudah terkenal dengan kejahatannya ya, agar orang lain tidak ikut-ikutan masuk ke dalam kejahatan dia, itu boleh dengan syarat diperbaiki niatnya. Atau misalnya ada seorang wanita yang hobinya subhanallah suka memfitnah orang lain. Misal contoh, ya udah terkenal, bukan hoax, ini sudah data ada misalnya gitu ya. Valid gitu ya, maka kita boleh memberitahukan orang lain, hati-hati tuh dengan fulana, dia sukanya naudzubillah min dzalik, ngadu domba, sukanya memfitnah, ya lisan yang nggak bisa dijaga, sukanya begini, itu boleh ya. Tapi Ustazah, bukankah kita harus menutupi aib orang lain? Ini bukan makomnya di sini ya. Karena apa? Ketika kita memberitahukan orang lain dengan ya sifat-sifat fulana ini, insya Allah memberikan juga manfaat yang lebih banyak. Ya, tapi tentunya ini disertai dengan niat agar orang lain tidak terjatuh ke dalam kejahatannya. Tapi kalau niatnya, pokoknya ya saya mau nyebarin keburukannya fulana, ben saya disenengin oleh orang sekampung. Itu nggak boleh. Nah, ya, dengan syarat niatnya agar orang lain tidak terjerembab ke dalam kejahatannya. Maka di dalam agama kita ini diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Begitu ibu-ibu, karena ini kisah yang memang kadang ditanyakan oleh para jamaah yang tadi ya kaidah ini, dan semoga bisa diambil manfaatnya. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.